Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Semoga anak kelas 3 Sukasari 5 dalam keadaan tetap semangat. Oh iya, sebelumnya Ibu nanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Bu Rita ingin memberikan sebuah materi yang belum dibahas karena semuanya pada tinggal di rumah. Oh iya, ada yang lupa, belum baca doa ya. Oke, sebelum mulai Bu Rita ngasih materinya, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah? Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang bab 4, yaitu hidup hemat. Mungkin kata-kata hemat sudah sering didengar oleh semua manusia. Apa sih itu hemat? Hemat itu berhati-hati. Berhati-hati dalam menggunakan uang, barang, ataupun yang lainnya. Jadi hemat itu membelikan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu hemat. Beda sama pelit ya. Hemat itu beda sama pelit. Bukan mentang-mentang hemat akhirnya jadi pelit, punya makanan nggak mau berbagi. Nah, itu namanya pelit. Nah, lawan dari kata hemat itu boros, berlebih-lebihan. Contohnya apa sih boros? Sudah punya sepeda, pengen beli sepeda lagi. Nah, itu namanya boros. Masih banyak lagi contoh boros. Sekarang kita fokus ke hemat. Nah, meskipun hemat, jangan sampai berubah menjadi sikap yang kikir. Apa sih kikir? Kikir itu pelit. Nah, ciri-ciri orang pelit nih. Ciri-ciri orang pelit. 1, suka menumpuk-numpukan harta. Tuh, hartanya nggak boleh dikemana-manain, nggak boleh buat ngebantu orang lain. Yang kedua, terlalu sayang sama hartanya. Yang ketiga, nggak mau menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Terus, yang keempat, merasa berat untuk bersedekah. Yang kelima, suka memamerkan hartanya. Beda sama orang yang hemat. Kalau orang hemat, dia suka bersedekah, dia suka membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, kalau hemat itu dia membelinya sesuatu kebutuhan, bukan keinginan. Misalkan lagi butuh ini karena butuh buat belajar, akhirnya dibeli, bukan keinginan. Keuntungan sikap berhemat. Nah, orang yang berhemat enak nih, ada keuntungannya, ada manfaatnya. 1, bisa hidup sederhana, tidak ikut-ikutan temennya yang pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu. No. Walaupun sudah kaya, tapi tetap sederhana, dan Allah sangat menyukai orang yang hemat. Yang kedua, dapat menabung. Tuh, dapat menabung. Yang ketiga, hidup tenang dan teratur. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Maksudnya apa sih, Bu? Kalau ingin membeli sesuatu, dipikirkan dulu, ini ada manfaatnya apa enggak ya? Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa dibeli? Nah, itu selalu berhati-hati. Yang kelima, membeli sesuatunya, tadi bilang, sesuai hal yang dimanfaatkan, bermanfaat apa enggak. Contohnya nih, kamu ingin membeli pensil, kan ada manfaatnya buat menulis, sedangkan di kotak pensil belum ada pensil. Nah, itu manfaat hidup hemat nih. Bagi anak-anak Sukma yang suka berboros-borosan, misalkan sehari jajan 20.000 habis buat makanan, tuh, padahal Allah tidak menyukai orang yang boros atau berlebih-lebihan. Ternyata orang yang boros itu bukan memiliki manfaat, tapi memiliki kerugian. 1, selalu kurang aja, dikasih uang jajan berapapun pasti kurang. Nah, itu contoh hidup boros.
kerugiannya seperti itu. Yang kedua, tidak bisa menabung, habis sama makan habis atau membeli sesuatu yang lainnya. Yang ketiga, hidupnya tidak teratur. Yang keempat, merasa iri dengan orang lain. Contoh, temennya habis beli HP iPhone, oh iPhone yang sangat mahal, ngiri, akhirnya pengen beli. Nah itu contoh hidup boros tuh, selalu iri sama orang lain. Yang kelima, melakukan sesuatu tanpa dihitung-hitung dulu, pengen beli ini, pengen beli itu, tahu harganya mahal. Misalkan kamu punya uang 30.000 nih, ke Alfa, semuanya diambilin tanpa dihitung-hitung dulu. Ternyata pas di Alfa banyak 50.000. Nah, itu kan tidak ada perhitungan, akhirnya apa? Rugi, ya kan? Oke, yang keenam, tidak bisa membedakan mana sesuatu yang bermanfaat, mana sesuatu yang sia-sia, dibeli-beli aja. Nah, itu contoh yang hidup boros, kerugiannya seperti itu. Anak kelas 3 termasuk hidup yang hemat, apa yang boros nih? Semoga anak-anak Sukma kelas 3 termasuk anak yang bisa berhidup hemat. Oke. Wujud sikap hemat. Oh, apa sih wujud? Maksudnya hemat itu bisa dilakukan dengan apa? Contoh, hemat uang. Tuh, hemat uang. Kalian kalau misalkan punya uang jajan, misalkan hari ini sama ayah bundanya dikasih uang jajan 20.000. Nah, hemat uangnya buat jajannya 5.000. 5.000-nya buat nabung. Atau enggak misalkan kalian ketemu orang yang sedang kelaparan, dikasihkan, dibantuin buat orang lain. Itu hemat uang. Tidak menghambur-hamburkan uang, misalnya ngasih ke pengemis atau naruh uang di kotak amal di masjid dari hasil uang jajan kalian. Nah, itu contoh hidup hemat juga. Hemat dalam waktu. Tuh, Allah tidak suka orang yang melambat-lambatkan atau tidak disiplin waktu. Misalkan sama Bu Rita disuruh atau diberikan sebuah PR. Nah, sesampainya di rumah, istirahat sebentar, kalian nggak main dulu, tapi dikerjakan untuk mengerjakan PR. Masih banyak lagi contoh hemat ya, waktu yang lainnya, sholat tepat waktu tuh. Hemat listrik nih yang sering kita suka lupa, yaitu tentang hemat listrik. Selesai mengerjakan tugas, lampunya masih nyala. Selesai mandi, kerannya masih nyala. Tidak hanya listrik yang boros, airnya juga boros. Nah, hemat listrik jika sudah tidak digunakan, lekas dimatikan. Kamar mandi, kalau selesai di kamar mandi, lampunya langsung dimatikan. Nah, itu contoh hemat listrik. Bu, ada caranya nggak sih Bu untuk menghemat sumber energi? Ada. Cara menghemat sumber energi tadi yang Ayu bilang, contoh menghemat listrik. Matikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Nah, di saat tidur pun dimatikan, karena sebaik-baiknya, sesehat-sehatnya orang tidur, lampunya dalam keadaan mati. Menggunakan lampu yang hemat energi. Tidak menonton televisi sampai malam bergadang. Nggak boleh tuh, kesehatan kita juga terganggu, listrik pun sangat boros. Mematikan peralatan elektronik, misalkan televisi kalau sudah tidak digunakan ya dimatikan, dicabut stop kontaknya. Yang keenam, tidak menggunakan kipas angin atau AC ketika musim dingin. Kan sudah dingin, buat apa pakai kipas angin atau AC? Nah, itu salah satu cara hidup hemat listrik. Tidak menyalakan semua peralatan listrik di waktu malam. Misalkan kan waktu malam waktunya istirahat, ya nggak semuanya dinyalain, TV dinyalain, komputer dinyalain. Nah, tidak semua harus dinyalakan. Cara menghemat minyak bumi. Tuh, minyak bumi nih. Tidak memiliki mobil atau motor lebih dari satu dalam satu rumah. Karena kalau mobilnya banyak atau motornya banyak,
otomatis bensin yang dipakai juga banyak. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum. Nah, sekarang sudah ada apa? Ada bis tayo tuh. Sudah ada bis tayo walaupun sudah punya mobil, gunakan kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, bila menggunakan kendaraan pribadi, di dalamnya itu jangan cuma satu orang. Usahakan ada penumpang minimal 2 orang. Ini misalkan mau ke Alfa, papanya mau ke Alfa nih, bawa mobil cuma 1 orang doang, itu kan menjadikan hidup boros. Yang kelima, lebih baik menggunakan kompor gas dibandingkan kompor minyak tanah. Dan memang Bu, sekarang kan sudah nggak ada minyak tanah. Iya benar, sekarang minyak tanah sudah sulit kita temuin. Sekarang rata-rata ayah bunda kita di dapurnya menggunakan apa? Kompor gas. Nah, kalau ada jarak dekat, nggak usah lah naik motor. Mama, misalkan aku pengen beli es krim, Alfanya cuma ada 1 atau 2 meter, naik motor, ngeng, jalan kaki biar sehat. Bilangin tuh ayah bundanya, kalau deket-deket, kata Bu Guru, jalan kaki aja, biar hemat bensinnya. Ya, ada lagi manfaat menghemat energi. Kalau boros udah pasti ada kerugiannya, tapi kalau menghemat sudah pasti juga banyak manfaatnya. 1, kalau kita tidak sering-sering menggunakan motor, otomatis uang juga hemat, pengeluaran juga hemat. Yang kedua, polusi udara sangat berkurang. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam, karena minyak bumi itu termasuk tidak dapat diperbaharui. Kalau sudah habis, dia akan habis, akan kembali, sangat membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, merawat alat elektronik. Yang kelima, menghindari resiko arus pendek. Apa sih Bu arus pendek itu? Yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, masih ingat tadi apa tadi? Semoga yang tadi tentang hemat-hemat itu bisa kalian atau ayah bunda kalian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan hemat, pertama sudah pasti sangat disayang oleh Allah. Yang kedua, banyak manfaat yang lainnya, menghemat uang. Yang ketiga, keuntungannya sangat banyak, masa depan juga enak, ya kan? Kalau kita boros, akan habis pada hari itu juga. Nah, sekarang lagi, sikap hemat dapat dilakukan dengan membiasakan perbuatan, yaitu apa? Dengan hemat. Kita punya simpanan, misalkan kamu punya jajan tadi, disimpan uangnya, punya tabungan. Terus jangan mau berhutang, membiasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kalau apa yang pengen dibeli, biasakan dicatat dulu. Apa yang pengen dikeluarkan, catat dulu. Yang keempat, mempertimbangkan apa yang akan dibeli. Penting apa enggak sih ini yang dibeli? Kalau nggak beli, lebih baik nggak usah dibeli. Yang kelima, mempertimbangkan masa depan kita. Kalau dengan hemat, insya Allah masa depan juga akan lebih baik. Usaha yang dapat dilakukan agar hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. 1 nih usahanya nih, 1, memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar. Misalkan kamu sudah punya baju, sudah punya uang jajan, sudah punya apapun, kalau sudah memiliki tidak usah minta lagi sama orang tua, sewajarnya. Yang kedua, menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Yang ketiga, mengurangi atau membatasi barang-barang yang tidak perlu dibeli. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan dengan menerapkan pola hidup sederhana. Yang kelima, menumbuhkan rasa membina dan mengembangkan semangat kesetiakawanan sosial. Jadi maksudnya kalau kita hidup sederhana atau hidup hemat, ada temennya yang kekurangan atau yang kurang mampu,
kita bisa merasakan kesusahan teman kita. Coba kalau kita hidup foya-foya, kasihan teman yang tidak memiliki uang jajan. Nah, sekian dulu dari Bu Rita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan Bu Rita bisa bermanfaat untuk kalian, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.